Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulianisa dari kelas 2D dengan NIM 12160000166. Di sini saya akan menjelaskan uji normalitas. Yang pertama, ada definisi uji normalitas. Pengertian uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Yang kedua, ada fungsi uji normalitas. Yang pertama, untuk melihat apakah data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Dan yang kedua, untuk melihat apakah data yang dikumpulkan berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Jika data yang berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik berjenis parametrik. Sedangkan jika data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik non-parametrik. Yang ketiga, ada metode uji normalitas. Berdasarkan pengalaman empiris, di dalam uji normalitas ini, bila data yang disediakan banyaknya lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Tetapi, untuk memberi kepastian bahwa data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas, karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal, dan begitu juga sebaliknya. Di sini ada beberapa jenis metode untuk menguji normalitas. Yang pertama ada histogram, kedua Blockspot, ketiga Shapiro-Wilk, keempat Kolmogorov-Smirnov, kelima Lilliefors, keenam Chi-Quadrat. Selanjutnya di sini saya juga sudah menginput 4 nilai. Ada nilai pretest kelas eksperimen, nilai post-test kelas eksperimen, nilai pretest dan post-test kelas kontrol. Di sini sudah ada datanya, dan cara mengujinya yaitu yang pertama klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu klik explore, yang ini dipindah ke kanan. Lalu klik plots, dan checklist yang normality plots with test. Dan di sini sudah muncul yang test of normality-nya untuk mengetahui SIG, uji normalitas Kolmogorov dan Shapiro-Wilk. Di sini sudah ada hipotesa statistik yang saya buat dengan alfanya 5%. Yang pertama, ada pretest kelas eksperimen yang sudah saya uji menggunakan Kolmogorov dan Shapiro. Begitu juga dengan post-test kelas eksperimen, pretest kelas kontrol, dan post-test kelas kontrol. Dari keempat data tersebut yang sudah saya uji, semuanya berdistribusi normal, karena dari keempat data tersebut semuanya memenuhi kriteria uji, yaitu atau p-value-nya lebih besar sama dengan dari alfa, yang berarti H0-nya itu diterima. Kalau H0-nya diterima, berarti data tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dan dalam penelitian ini menggunakan uji Shapiro-Wilk karena banyaknya data lebih dari 30. Di sini juga ada dua pertanyaan, yaitu yang pertama, ujilah apakah data pretest kelas kontrol dan eksperimen berdistribusi normal. Dan yang kedua, ujilah apakah data post-test kelas kontrol dan eksperimen berdistribusi normal. Keduanya jawabannya iya, karena yang sudah saya uji semuanya termasuk data yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.